Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen 3C, dengan dosen pembimbing Darmawan, dengan tugas manajemen keuangan. Apa itu emitmen? Emitmen adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks pasar modal dan keuangan, khususnya di Indonesia. Emitmen mengacu pada perusahaan yang menerbitkan efek seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya untuk dijual kepada publik melalui bursa efek. Emitmen ini bertujuan untuk menggalang dana dari investor guna mendanai kegiatan operasional, ekspansi, atau kebutuhan lainnya. Contoh emitmen perusahaan tercatat emitmen yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek seperti PT Telkom Indonesia, Tbk, atau PT Bank Sentral Asia atau BCA. Penerbit obligasi emitmen yang menerbitkan surat utang untuk dijual ke publik atau investor. Istilah regulasi emitmen. Di Indonesia, semua aktivitas yang melibatkan emitmen diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan transportasi dan melindungi kepentingan investor. Apa itu IDX, Indonesia Stock Exchange? IDX adalah singkatan dari Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia BI. Dalam bahasa Indonesia, IDX adalah pasar saham resmi Indonesia, tempat perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat memperdagangkan saham mereka kepada investor. Berikut adalah beberapa poin tentang IDX. Fungsi utama IDX menyediakan platform bagi perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui IPO atau Initial Public Offering, serta bagi investor untuk membeli dan menjual efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pengawasan bursa ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi. Indeks pasar atau IDX memiliki beberapa indeks saham seperti IHSG atau indeks harga saham gabungan atau LQ45, IDX 30, dan lainnya yang mencerminkan kinerja pasar atau kelompok saham tertentu. Lokasi kantor pusat IDX berada di Jakarta di Gedung Bursa Efek Indonesia. IDX juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait investasi dan pasar modal melalui berbagai program dan layanan yang disediakan. Cara mencari laporan keuangan emitmen IDX. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang digunakan oleh investor, analisis, dan manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Namun, baiknya investor maupun investor lama seringkali lupa atau tidak melakukan analisis laporan keuangan dengan teliti. Padahal laporan keuangan menjadi salah satu alat yang paling penting dalam membuat putusan investasi yang cerdas. Untuk para investor di Indonesia, memahami cara mencari dan membaca laporan keuangan di IDX, Indonesia Stock Exchange, adalah langkah awal yang krusial dalam proses ini. Alasan kamu perlu melakukan analisis laporan keuangan seperti yang disebutkan di atas. Laporan keuangan punya peran penting bagi investor. Berikut beberapa hal yang membuat laporan keuangan menjadi krusial dan akan sangat bermanfaat jika bisa dipahami. Mengidentifikasi kinerja perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan. Kamu bisa melihat bagaimana perusahaan mengelola pendapatan, biaya operasional, serta keuntungan yang didapat, menilai risiko,
Laporan keuangan membantu investor mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti utang yang tinggi atau arus kas yang negatif. Membandingkan dengan kompetitor, analisis laporan keuangan juga memungkinkan kamu untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama, mengambil keputusan investasi dengan informasi yang tepat. Kamu dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan strategis. Cara membaca laporan keuangan IDX. Setelah mendapatkan laporan keuangan, langkah berikutnya adalah memahami ada beberapa hal yang perlu kamu pahami dalam laporan keuangan. Sebelum membuat kesimpulan dan keputusan berinvestasi, berikut beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Cari tahu laba bersih perusahaan atau indikator utama dari kinerja keuangan perusahaan. Laba bersih dapat ditemukan dalam laporan laba rugi dan mencerminkan pendapatan total dikurangi dengan biaya operasional, pajak, dan beban lainnya. Periksa arus kas. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola arus masuk dan keluar untuk uang tunai. Arus kas yang positif dan stabil menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Bandingkan utang dan piutang perusahaan. Menganalisa rasio utang terhadap ekuiditas dan perbandingan antara utang dan piutang dapat memberikan gambaran tentang leverage finansial perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang. Meski kita berusaha menurunkan pengeluaran, ada risiko bertambahnya lebih banyak untuk kinerja berkualitas yang lebih baik. Periksa saldo pinjaman. Periksa saldo pinjaman dalam laporan keuangan untuk melihat jumlah total pinjaman yang dimiliki perusahaan. Pinjaman yang terlalu besar dapat menjadi beban bagi perusahaan di masa depan. Perhatikan return of equity atau ROE. ROE mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. ROE yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik dan potensi keuntungan yang lebih baik pula. Membayar dividen 30-40% dari laba bersih perusahaan dalam setahun. Perusahaan yang membayar dividen sebesar 30-40% dari laba bersih menunjukkan komitmen mereka dalam membagi keuntungan kepada pemegang saham. Berinvestasi di dalam pasar modal menganut prinsip keterbukaan. Salah satu syarat perusahaan publik untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI adalah harus menjunjung asas keterbukaan, yaitu transparansi. Salah satu upaya transparansi tersebut yakni ada dalam bentuk publikasi laporan keuangan perusahaan dan berbagai informasi material secara berkala yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuan adalah untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi dikarenakan fundamental perusahaan dan mempengaruhi harga saham dari perusahaan. Maka laporan keuangan perusahaan adalah dokumen yang paling pertama kali harus dibaca oleh investor di pasar modal. Sebagai informasi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Umumnya laporan keuangan dipublikasikan oleh perusahaan setiap 3 bulan sekali dan tahunan. Setelah melalui rangkaian proses audit, investor tentunya harus mengetahui cara membaca dan menganalisa laporan keuangan emiten yang sahamnya tercatat di BI. Tujuan analisis dari tersebut adalah untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan terkait bagus atau tidaknya, sehingga dapat menentukan kelayakan dari saham perusahaan terkait. Investor dapat melihat dan mengunduh laporan keuangan kuartal dan tahunan perusahaan tercatat di situs resmi BI.
Terdapat beberapa indikator dalam laporan keuangan yang perlu dibaca untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik. Pertama, perusahaan akan memperoleh kenaikan laba atau laba bersih atau laba di periode berjalan. Misalnya laba bersih emiten ABCD pada proses 30 September tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan periode 30 September 2019. Kedua, return of equity atau ROE atau singkatan pengembalian investasi. Setiap berinvestasi sebesar 1.000 maka akan menghasilkan keuntungan bersih minimal sebesar 15% atau lebih dalam setahun. ROE adalah indikator yang paling besar dalam analisis fundamental. Jika ROE satu perusahaan bagus, maka memungkinkan besar indikator lainnya di lapangan keuangan. Perusahaan juga tercatat bagus tetapi jika nilai ROE berkurang dari 15%, berarti perusahaan tersebut tidak menguntungkan. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan kembali bagi investor akan menanam saham perusahaan terkait layaknya beli atau tidak. Ketiga, perusahaan membayarkan dividen sebesar 30-40% atau lebih dan memperoleh laba bersih lainnya. Data terkait pembayaran dividen ada yang tidak ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu melihat total dividen yang dibagikan. Data dividen tersebut sangat penting karena perusahaan bisa saja menuliskan laba bersih sekian rupiah, namun kalau tidak membagikan dividen, perolehan laba tersebut dapat diragukan kebenarannya. Apabila perusahaan membayarkan dividen kurang dari 30-40%, maka akan dianggap terlalu kecil dan investor berhak lebih dari itu. Akan tetapi apabila jumlah yang dibagikan lebih dari angka di atas, maka menunjukkan perusahaan tersebut sudah matur atau sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Bagaimana sebaiknya? Carilah perusahaan yang membayarkan dividen tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Keempat, utang yang kecil. Utang di dalam laporan keuangan biasanya disebut liabilitas. Investor perlu mencermati apabila nilai liabilitas atau utang perusahaan lebih besar dari nilai ekuitasnya. Meskipun begitu, tidak semua laporan keuangan harus disamaratakan seperti itu. Sebabnya ada saja yang menganggap wajar jika nilai utang sama dengan ekuitas.